termasuk bagaimana kita saksikan rusaknya alam raya kita karena kerakusan segelintir orang. Betul? Saya hari-hari ini mau ketemu Pak Luhut, katanya mau adu data. Mau adu data apakah benar jumlah tambang-tambang kita maslahah dan madorotnya nggak imbang. Dan ngerti maslahah atau madorot nggak? Jangan-jangan opung nggak ngerti. Maslahah itu kemanfaatan, kemaslahatannya. Madorot itu bahayanya. Amin bertekad pembangunan yang benar adalah pembangunan yang maslahah, bukan pembangunan yang madorot. Contoh ya, contoh. Nikel. Kalau usah ngomong batu bara. Kalau batu bara udah masa lalu yang suram. Gak usah ngomong nikel. Nikel ini beberapa tahun terakhir ini dikelola habis-habisan. Intenteke sampai saking akeh diekspor harga nikel ambles. Gak sabar dong, karena pembangunan itu butuh keadilan. Jangan kamu perkosa alam, setuju? Pembangunan itu butuh keadilan yang pertama dan yang penting, keadilan antar generasi. Anak putu dipikir ke. Ternyata hasil analisa saudara-saudara sekalian, tambang nikel kita tinggal 15 tahun. Nek wis diangkut metu kabeh, suatu hari kita butuh nikel, justru kita mengimpor nikel kita sendiri dari negara lain. Itu namanya madorot. Karena itu perubahan yang harus kita lakukan adalah perubahan yang memberikan manfaat keadilan antar generasi. Yang kedua, keadilan ekologis. Saya dapat laporan, saya punya banyak anak buah di sana. Kerusakannya na'udzubillah min laut kita, lingkungan kita. Itu keadilan ekologis itu sudah ngeri. Apalagi di hadapan kita ada krisis iklim. Insya Allah kalau amin menang, kita lakukan evaluasi total agar masa depan bangsa dan anak cucu kita justru terjamin selamanya. Allahumma amin. Inilah yang disebut sebagai kesabaran di dalam menatap. Tadi saya diskusi sama Pak Tom, apakah eksplorasi habis-habisan itu karena kita butuh duit banyak, karena negara ini butuh duit banyak? Jawaban saya di luar dugaan, kata Pak Tom, yang masuk cuma sedikit bos. Sing untung negara liya bos. Karena itu kita lakukan sumber daya alam. Ya, sudah. Kita tinggal ngatur waktu untuk adu data. Gus Lembong, Gus pertemuan dengan Pak Luhut, apakah nanti Pak Lembong ikut Gus? Ya, insya Allah. Pak Lembong ini simpatisan PKB. Sulawesi sampai Papua, insya Allah hati nurani rakyat bicara bahwa perubahan itu kebutuhan nyata, betul? Bahwa perubahan itu kebutuhan langsung di depan mata kita, betul? Karena itu siapapun saya ingatkan, cara-cara jahat, cara-cara kasar yang menghadang perubahan ini akan sia-sia, betul? Karena itu kita sampaikan kepada seluruh masyarakat bangsa Indonesia, ayo kita lakukan perubahan bersama-sama untuk menyelamatkan pembangunan negeri ini, menyelamatkan masa depan anak cucu kita, menyelamatkan pembangunan yang benar-benar membawa Indonesia unggul di mata dunia. Allahumma.
keadilan sosial itu mutlak menjadi syarat dilakukan pembangunan dalam bidang apapun, termasuk tambang. Contohnya, apakah Kalimantan Selatan makmur karena batu baranya bertebaran di mana-mana? Ternyata tidak. Pertumbuhan hanya dinikmati oleh segelintir orang. Betul apa betul? Karena itu kita butuh lakukan keadilan sosial. Salah satu caranya gampang. Pemain tidak boleh merangkap sekaligus wasit. Betul. Aturan harus dibuat fair, terbuka. Contohnya, pelaku bisnis harus terlibat semuanya secara adil. Bukan pemain tertentu yang melakukan kolusi membuat aturan hanya menguntungkan segelintir orang. Ini biangnya ekonomi kita nggak maju-maju. Karena itu harus dilakukan perjuangan keadilan sosial. Inilah yang namanya perubahan. Nah, saya sama Mas Anies sudah bersepakat. Kita ingin mengedepankan dua hal. Yang pertama, suara rakyat harus masuk dalam semua kebijakan pemerintahan. Setuju? Jangan ngomongnya rakyat, prakteknya oligarki. Setuju? Jangan berbincang rakyat, prakteknya elitis melulu. Betul? Begitu bicara rakyat, rakyat harus mengakses dan terlibat dalam memutuskan bangsa ini. Yang kedua, semua kebijakan harus berpijak pada ilmu pengetahuan. Jangan serampangan, jangan ugal-ugalan, jangan asal-asalan. Insya Allah negeri ini kaya, negeri ini subur. Jangan bangun kebutuhan pangan, malah meninggalkan petani dengan food estate dan segelintir orang yang akan menikmati. Itu bukan puluhan triliun, Pak, ratusan triliun. Nanti kita hentikan, kita gunakan uang itu untuk menyiapkan pupuk bagi para petani yang bisa dinikmati oleh rakyat kita. Itu namanya apa? Keadilan sosial. Bolak-balik ngomong Pancasila, tapi prakteknya bukan Pancasila. Betul? Karena itu food estate, cara-cara yang hanya melibatkan segelintir perusahaan, kita rubah dengan cara melibatkan para petani kita. Sehingga insya Allah, saya tanya Ketua Komisi 6, Mas cek kalau ada duit 100 triliun untuk penyediaan pupuk gimana? Gampang, langsung bisa kita bikin beberapa perusahaan pupuk kalau sudah 100 triliun dalam waktu singkat. Ini harus diluruskan. Nah, contoh-contoh ini tolong disampaikan kepada rakyat, para petani. Kalau mau mendapatkan pupuk dan nasib menjadi lebih baik, saatnya kita lakukan perubahan. 14 Februari kita akan